Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda terus berjalan untuk menelusuri jejak kejayaan leluhur Nusantara. Kali ini kita akan berjalan melangkahkan kaki menuju ke wilayah Lamongan, Jawa Timur. Sebuah tempat yang banyak menyimpan data dan jejak sejarah berupa prasasti. Diperkirakan sebagian besar prasastinya berasal dari era sebelum Kerajaan Majapahit. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim liputan SMC Media Visitama, setidaknya terdapat sekitar 34 prasasti yang tersebar di hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan. Sejumlah 6 prasasti terbuat dari logam dan sisanya sebanyak 28 prasasti dipahatkan pada batu. Ke-34 prasasti itu tersebar di wilayah Kecamatan Lamongan, Sambeng, Sugio, Babat, dan Kecamatan Ngimbang. Inilah Kecamatan Ngimbang, sebuah tempat di Lamongan Selatan yang dikenal dengan daerah hutan jati dan tanah kapurnya. Sebelah selatan daerah ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Jombang. Ngimbang memiliki catatan sejarah yang panjang mulai pada masa kolonial, era Majapahit hingga 1000 tahun yang lalu pada masa Air Langga dari Kerajaan Kahuripan. Berdasarkan catatan para peneliti sejarah dan para penggiat budaya, nama Ngimbang berasal dari kata himbang, yang berarti lereng atau pinggir. Pendapat ini didasarkan pada sebuah prasasti yang ditemukan di daerah Cane, Kecamatan Sambeng. Dalam prasasti Cane terdapat kalimat Masanggra ing himbangin ancala. Kalimat inilah yang diartikan sebagai sebuah tempat yang berada di bawah lereng bukit, yang kemudian diidentikan dengan asal-usul nama Desa Ngimbang. Di sekitar Kecamatan Ngimbang, setidaknya terdapat 9 prasasti yang diperkirakan ditulis dari masa Air Langga hingga era Kerajaan Majapahit. Para arkeolog juga meyakini bahwa Kecamatan Ngimbang adalah bekas pusat pemerintahan Prabu Air Langga. Salah satu artefak bersejarah yang sampai saat ini masih dapat kita jumpai, adalah sebuah prasasti yang terdapat di situs Sendang Gede di Desa Ngimbang. Prasasti ini terletak di sebelah timur Sendang, dan sebagian menancap di dalam tanah. Bagian bawah prasasti ini masih belum diketahui bentuk aslinya, apakah terdapat padmasana, ataukah langsung menancap di tanah. Tingginya sekitar 102 cm, lebarnya 98 cm, dan tebalnya sekitar 21 cm. Tidak seperti kebanyakan prasasti yang biasanya terbuat dari jenis batuan andesit, prasasti ini terbuat dari bahan batu putih atau yang biasa dikenal dengan batu padas. Sehingga cenderung lebih mudah aus, meski bentuknya masih utuh. Meskipun hurufnya sudah banyak yang tidak dapat terbaca karena permukaannya sudah rata, ada beberapa baris huruf yang masih terlihat. Di sisi depan tampak tulisan sebanyak 26 baris. Di sisi belakang juga masih terdapat tulisan sebanyak 26 baris. Karena ditulis pada jenis batu padas, maka seiring berjalannya waktu, tulisan pada prasasti Sendang Gede ini banyak yang tidak terbaca. Meskipun dapat terlihat prasasti ini ditulis dengan aksara Jawa kuno, akan tetapi hingga saat ini kita tidak dapat mengetahui dengan pasti isi dan tujuan dari penulisan prasasti ini. Akan tetapi jika kita melihat lokasi sebaran prasasti lainnya yang ada di sekitar Kecamatan Ngimbang seperti Prasasti Pasar Legi, Prasasti Pamotan, Prasasti Gurit, Prasasti Lemah Bang, Prasasti Wotan, Prasasti Sumbersari, dan beberapa prasasti lain, menurut hasil pembuktian ilmiah teridentifikasi sebagai prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Prabu Air Langga.
Dengan adanya prasasti-prasasti tersebut, di antara para peneliti sejarah memperkirakan prasasti Sendang Gede ini diduga sebagai peninggalan Prabu Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Masyarakat setempat mempercayai bahwa Desa Ngimbang, tempat mereka tinggal saat ini, adalah berfungsi sebagai penyeimbang alam dan kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang menambah keyakinan mereka adalah debit air di Sendang Gede ini. Dari zaman leluhur mereka hingga sekarang, jumlahnya tetap stabil seperti yang kita lihat saat ini. Meskipun musim kemarau panjang, debit air tidak pernah berkurang. Demikian juga pada saat musim penghujan, air dari Sendang ini tidak pernah meluap dan tidak pernah menyebabkan banjir. Saat ini, masyarakat sekitar Desa Ngimbang memanfaatkan air dari Sendang Gede untuk disalurkan ke rumah-rumah warga, dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mencuci, air minum dan air mandi bagi keluarga. Juga dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rekreasi gratis, bagi penduduk yang bertempat tinggal di sekitar Kecamatan Ngimbang. Dari berbagai bukti arkeologi masa klasik, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Lamongan pada masa itu memiliki peranan yang cukup penting dalam panggung sejarah di Jawa Timur. Adanya puluhan prasasti, bekas-bekas reruntuhan candi, serta sebaran benda-benda bersejarah yang hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, cukup untuk menggambarkan bahwa pada zaman dahulu Lamongan adalah daerah yang telah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai bukti arkeologi yang telah ditemukan kiranya dapat mengungkap sejarah panjang Kabupaten Lamongan. Dalam kondisi ketersediaan data dan literatur yang masih terbatas seperti saat ini, maka sangat dibutuhkan sebuah penelitian lebih lanjut. Di samping itu, kondisi sebagian besar prasasti batu dan berbagai benda bersejarah lain yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan sangat membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, agar tetap lestari dan terawat dengan baik. Sebelum catatan sejarah besar Lamongan di masa lalu dan bukti-bukti arkeologisnya lenyap ditelan sang waktu. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel SMC Media Visitama YouTube channel, agar kita dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara, dan dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.